Saudara-saudari, mengapa kita kembali ke rumah surga? Itu karena kita ingin melayani Tuhan. Ketika saudara-saudari mulai sedikit mengenal, kita akan segera menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Di zaman dahulu, bangsa Israel membangun bait suci Tuhan. Seperti mezbah emas, dan lainnya. Mereka memiliki 3 hari raya utama setiap tahun. 3 hari raya utama. Semua pria Israel harus pergi menghadap Tuhan, Panglima segala tentara Yehowa. Dan setiap kali ketika mereka pergi menghadap Tuhan, mereka tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Mereka harus membawa sapi jantan pertama yang lahir, domba jantan pertama yang sempurna. Persembahan baik dan segar dibawa ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Setiap kali mereka pergi ke tempat Tuhan, mereka selalu membawa persembahan binatang untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka datang ke Yerusalem, itu seperti kembali ke rumah surga yang melambangkan kita kembali ke rumah surga. Jadi, maksudnya mengapa kita kembali ke rumah Bapa surga? Bapa mengumpulkan kita agar kita memperoleh hidup kekal. Kembali ke rumah Bapa adalah agar kita memuji Tuhan di hadapan Bapa di surga. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Bapa. Melayani Tuhan berarti memuji Tuhan. Oleh sebab itu Bapa berkata kita adalah bangsa yang memuji. Jadi, kita baru menyadari bahwa sebenarnya kita adalah bangsa yang memuji. Begitulah rahasianya. Hari ini kita katakan kita perlu strategi yang baik. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, membangun mezbah Tuhan. Kemudian membangun imam-imam Tuhan. Setelah itu membangun negara. Itulah urutan yang dilakukan. Misalnya, di antara raja-raja zaman dahulu, bilang bahwa seorang raja yang baik. Raja yang bagaimana yang baik? Raja yang baik adalah raja yang sepenuh hati. Melayani Tuhan, itu adalah raja yang baik. Sepenuh hati melayani Tuhan. Memimpin rakyat untuk melayani Tuhan. Itulah raja yang baik. Jadi dalam catatan pekerjaan kuno, raja yang baik tentu saja adalah Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang baik. Saudara-saudari terlihat. Sebenarnya kita juga tidak tahu bahwa Tuhan ingin kedudukan Raja Daud kekal selamanya. Tetapi Daud melakukan sesuatu yang membuktikan dia adalah raja yang baik. Dia ingin membangun bait suci Tuhan untuk menyimpan tabut perjanjian. Tabut itu melambangkan perjanjian Tuhan. Membangun bait suci Tuhan adalah untuk menyimpan tabut perjanjian, supaya persembahan dan pelayanan kepada Tuhan lebih baik. Jadi apakah itu tanda raja yang baik? Tuhan mengakui raja yang baik adalah yang melayani Tuhan. Karena kedudukan raja diberikan Tuhan. Dia mau menetapkan siapapun sebagai raja, maka dia menjadi raja. Jadi di mata Tuhan, raja yang baik adalah raja yang melayani Tuhan. Walaupun Daud tidak mendapat anugerah membangun bait suci, anaknya beruntung membangun bait suci. Oleh sebab itu, karena bait suci ada di Yerusalem, selama bait suci masih ada, keturunan Daud akan terus-menerus menjadi raja, karena perjanjian Tuhan menyertai keturunan Daud. Hari ini kita mengatakan raja yang baik adalah yang membangun bait suci. Kalau saudara-saudari dan saudara Sibur bersama-sama membangun bait suci, dan bersama-sama membangun mezbah, membangun persembahan pujian, sebuah lagu seperti seekor domba jantan, persembahan tertinggi untuk Tuhan, bersama-sama membangun persembahan Tuhan, membangun mezbah Tuhan, membangun bait suci Tuhan. Apakah saudara-saudari seperti itu dihitung? Menjadi seorang raja yang baik. Apakah itu dianggap sebagai tukang yang baik? Tentu saja dianggap begitu. Pasti dianggap begitu. Saudara dan saudari, jika ada telinga yang mengerti yang dibuka, maka harus berjuang keras dalam menciptakan lagu. Dan harus menggunakan lagu yang baik. Ya, karena kita tahu tidak boleh mempersembahkan kesempatan yang buruk kepada Tuhan. Harus mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita. Yang cacat pun tidak boleh dipersembahkan. Artinya, ketika saudara hendak membuat lagu, harus dipikirkan matang-matang. Setelah selesai dibuat, mestinya dibaca untuk memastikan lancar atau tidak. Apakah ada kesalahan? Lalu apakah lagu itu mudah dinyanyikan? Jangan sampai menggunakan lagu untuk bercanda tentang agama. Ini salah satu syarat utama. Ya, kalau begitu, mari kita bersama-sama membangun altar persembahan kepada Tuhan. Membangun bait suci Tuhan. Itulah menjadi raja yang baik. Dalam perjanjian lama, raja adalah imam besar, bukan? Tapi sekarang raja tidak perlu menjadi imam. Imam dan raja adalah dua kekuasaan yang terpisah. Imam mengurus hal keimaman, raja mengurus kerajaan. Baru di perjanjian baru, diketahui bahwa imam dan raja adalah orang yang sama. Menjadi raja sekaligus menjadi imam. Artinya, raja yang baik adalah yang melayani Tuhan dengan baik. Jadi kita harus menjadi, sebelum menjadi raja, harus melayani Tuhan, karena semua hikmat menjadi raja berasal dari Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati melayani Tuhan, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dengan hati yang tulus. Tuhan secara otomatis memberikan hikmat mengatur negara kepada kita. Memberikan strategi untuk memimpin bangsa-bangsa juga kepada kita.
Semoga kemuliaan hanya bagi Bapa dan Tuhan. Amin.